Duh, bosan nih belajar di rumah terus, mending kita main aja. Kita kan belum selesai mengerjakan tugasnya. Tapi Kay, aku sudah bosan belajar terus di rumah. Tunggu Opi, kamu lihat tidak tentang pemberitaan di TV? Emang pemberitaan apa Kay? Itu loh tentang bencana alam. Tapi kan itu di daerah lain, bukan di kota kita. Tapi Opi, coba kamu renungkan, betapa beruntungnya kita. Iya ya, gimana nasib mereka yang terkena bencana alam? Bagaimana juga mereka belajarnya? Iya ya, seharusnya kita bersyukur walaupun masih bisa belajar dengan jarak jauh seperti ini. Ya dong, tapi masih mau belajar di luar? Salah, masih mau bermain di luar? Enggak dong, mending kita belajar dan membereskan tugasnya. Alhamdulillah, akhirnya tugasnya selesai. Yuk kita main. Ayo. Tunggu. Jangan lupa memakai maskernya. Iya, kita kan harus jaga jarak. Yuk, sekarang kita main. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat belajar kembali ya dalam keadaan sehat walafiat untuk mempelajari pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ingat juga, marilah kita curah limpahkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga ya Pak Asep doakan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya ya. Dan Pak Asep doakan juga para orang tuanya senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dan dilancarkan dalam menjemput rezeki halal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dari urusan bisnisnya, urusan pekerjaannya, dan lain sebagainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membacakan doa terlebih dahulu ya, agar diberikan pemahaman ya untuk mempelajari pembelajaran pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Asep, hari ini kita akan belajar apa sih Pak Asep? Nah, adik-adik semuanya ya, yang insya Allah Allah muliakan dan Allah rahmati, hari ini kita akan mempelajari tentang pesan-pesan atau kandungan intisari
dalam Al-Qur'an surah An-Nas. Setelah kemarin ya adik-adik membaca ya menghafal Quran surah An-Nas. Nah, sekarang kita akan mempelajari ya apa saja yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nas ini. Apakah ada keutamaannya ketika kita membacanya? Nah, hari ini kita akan mengetahuinya ya. Nah, silakan simak video ini sampai akhir. Pembahasan pertama nih, surah An-Nas ini ternyata artinya adalah manusia ya. An-Nas ini artinya manusia. Surah ini terdiri dari 6 ayat, merupakan surah ke-114 dalam Al-Quran ya, karena Al-Quran itu kan terdiri dari 114 surah ya. Nah, surah An-Nas ini adalah surah yang terakhir ya. Nah, surah An-Nas ini juga diturunkan di mana nih? Kalian bisa baca di mana? Iya, betul ya. Di kota Mekah. Bagus. Kemudian nih, nah sekarang nih yang paling ditunggu-tunggu, pesan dalam Al-Quran surah An-Nas. Ternyata adik-adik semuanya, Quran surah An-Nas ini menjelaskan tentang perintah nih Allah Subhanahu wa taala ya, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kepada manusia itu agar selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Surah ini menjelaskan tentang perintah kepada manusia agar selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindungnya dari apa aja sih Pak Asep? Nah, dalam Al-Qur'an surah An-Nas ini ya, kita itu diharuskan untuk berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin ya, gangguan dari jin dan manusia. Nah, ternyata adik-adik semuanya, Quran surah An-Nas ini juga banyak sekali keutamaannya. Di antaranya nih, yang pertama dapat melindungi diri kita ya. Dapat melindungi diri kita dari godaan yang datang dari hasutan manusia, setan dan jin ya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua nih, mendapat keamanan saat tidur. Setan dan jin dapat menggoda manusia dalam keadaan tidur. Nah, kalau adik-adik sebelum tidur membaca Al-Quran surah An-Nas ini, maka adik-adik akan senantiasa diberikan keamanan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau di antara adik-adik ya, misalkan ada yang suka ke masjid ya ketika sholat subuh atau sholat maghrib, nah kan sering zikir di sana. Nah, di sana itu sering kali zikirnya itu selalu membacakan 3 surat ya, ada surat Al-Ikhlas, ada surat Al-Falaq juga, ada surat An-Nas ya. Nah, diutamakan juga surah An-Nas ini ya, diutamakan untuk dibaca sebanyak 3 kali. Waktunya kapan aja Pak Asep? Waktunya di pagi hari dan sore hari. Agar apa? Ketika adik-adik membacanya di pagi hari, nah adik-adik memohon perlindungan kepada Allah agar senantiasa diberikan perlindungan ya, diberikan keamanan, kenyamanan dari mulai pagi hingga menjelang sore hari. Nah, ketika adik-adik membaca lagi di sore hari ya, nah maka adik-adik akan dilindungi sama Allah, diberikan keamanan sama Allah ya. Nah, dari mulai sore hari sampai malam hari, sampai menjelang pagi hari. Sungguh sangat luar biasa. Nah, maka Pak Asep anjurkan nih untuk membaca surah An-Nas ini sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 hari di sore hari, bersamaan dengan membacakan surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq juga. Nah, itu adalah manfaat dan pesan-pesan kandungan dalam Quran surah An-Nas. Nah, itulah pembahasan hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan Pak Asep harap ya kalian semua bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu ya, disiplin tepat waktu agar memudahkan Pak Asep dalam menilai juga, dan agar memudahkan kalian juga untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya ya. Amanah-amanah kebaikan dari guru kalian, baik dari guru sekolah atau guru pengajian. Terutama kalian juga
bisa dimudahkan dan dilancarkan untuk menjalankan amanah kebaikan dari orang tua kalian. Mungkin di antara kalian ada yang membantu orang tuanya jualan, mungkin di antara kalian ada yang selalu membantu ya membereskan rumah, mencuci piring misalnya dan lain sebagainya, atau menjaga adik-adiknya ya. Ada yang masih punya adik kecil misalnya, suka disuruh untuk membersamai adiknya ya. Nah, adik-adik bisa mengerjakan hal itu kalau sudah mengerjakan tugas. Jadi diusahakan untuk disiplin tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Nah, itulah pembahasan hari ini dari Pak Asep ya. Pak Asep memohon maaf lahir batin jika ada kekeliruan dari Pak Asep ya, baik dari segi tutur kata, perkataan ya, atau dari segi perilaku perbuatan dari Pak Asep. Semoga bermanfaat dan Pak Asep doakan selalu adik-adik semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, juga untuk kedua orang tuanya tercinta ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Pak Asep tutup dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.